Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference. Dan kali ini kita akan membahas satu topik lagi dari Harvard Business Review yang berjudul The Innovators DNA. Dan bersama saya adalah Pak Bambang Yuwono. Beliau adalah founder dari Pesona Edu Software. Dan Pesona Edu Software ini adalah salah satu dari 9 global collaborative partner dari Microsoft. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Bambang. Thank you for coming, Pak Bambang. Dan dari artikel ini kita mencoba membahas apa sih yang menjadi DNA-nya dari innovators. Dalam arti kata, apa sih ciri-cirinya seorang businessman adalah seorang innovators, supaya bukan hanya kita mengenali, tetapi juga kita bisa mengcopy, bisa mempelajari. Kalau kita tahu ciri-cirinya seperti itu dan kita mempelajari ciri-cirinya tersebut, tentunya kita juga bisa menjadi innovators. Dan dari artikel ini yang ditulis oleh Jeffrey Dyer, Hal Gregerson, dan Clayton Christensen, 3 orang ini sangat terkenal. Ya, mereka katakan bahwa dari research mereka selama 30 tahun dengan perusahaan-perusahaan yang inovatif, mereka melihat bahwa peran CEO yang di perusahaan-perusahaan yang inovatif ini adalah besar dibandingkan dengan peran CEO di perusahaan-perusahaan yang tidak inovatif. Maksudnya peran dalam innovation-nya. Jadi CEO sendiri terlibat di dalam innovation tersebut. Itu yang mereka amati. Dan mereka melihat nama-nama besar seperti Jeff Bezos, ya, Lazaridis yang membuat BlackBerry dan segala macam. Dan mereka melakukan penelitian apa sih sifat-sifat mereka atau skill-skill mereka yang sama, ya, di antara mereka tersebut, dan mereka formulasikan. Dan mereka dapatkan ada 5 skills yang didapatkan dari orang-orang yang inovatif ini, dari perusahaan-perusahaan inovatif dan dari CEO-CEO-nya ini adalah, nomor 1 adalah skill associating. Associating itu menghubungkan satu hal dengan hal yang lain. Misalnya kita ibaratkan Pak Bambang dengan software edukasinya. Mungkin dia melihat adanya perkembangan pendidikan dan adanya perkembangan IT. Dan bagaimana mengasosiasikan perkembangan IT dengan perkembangan pendidikan. Nah, jadi kemampuan untuk melihat berbagai bidang yang terpisah dan menyatukannya, itu adalah kemampuan dari seorang inovator. Ya. Kemudian kedua adalah skill untuk questioning, mempertanyakan hal-hal yang biasanya orang sudah mengambil sikap apa adanya, ya sudah pakai gitu ya. Yang namanya TV sudah persegi 4, ya sudah. Semua TV udah persegi 4, udah nggak pernah berpikir bagaimana kalau kita bikin TV yang screen-nya oval gitu misalnya. Ya, sekarang mereka melihat, semua udah kayak gitu kok, nggak ada pertanyaan untuk kan why this, why not, seperti ini gitu ya. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk observing, melakukan observation. Dari observation itu mereka melihat adanya hal-hal yang tidak terpenuhi, yang diperlukan oleh masyarakat. Ya, misalnya dikatakan penemu software Quicken misalnya, dia melihat istrinya yang businessman juga sibuk melakukan accounting dan pusing melakukan accounting, dan penemu software Quicken ini kemudian membuat software accounting untuk dia lihat bahwa tentunya banyak orang yang punya masalah yang sama seperti istrinya. Ya. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk bereksperimen, melakukan eksperimen, ya, mau melakukan eksperimen, melakukan coba-coba. Dalam hal ini adalah banyak orang yang tidak mau melakukan coba-coba karena buang waktu, ya, pakai aja apa yang sudah ada gitu kan. Jadi kemampuan dan kemauan untuk melakukan coba-coba itu perlu untuk seorang innovators. Dan yang paling terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk networking. Ya, karena dengan networking ini maka satu innovation itu bisa mendapatkan tempatnya, dan juga bahwa dalam networking ini orang-orang innovators ini bisa mendapatkan masukan-masukan yang sangat baik, karena seorang innovators yang cuma berpikir dengan kepalanya sendiri akan jauh berbeda dengan innovators yang ketemu banyak orang kemudian menanyakan, mentes idenya dengan orang-orang lain, dan juga dalam hal ini
innovators ini juga membuka jalan untuk berikutnya bila produknya sudah ada, maka networknya sudah tersedia begitu. Nah, inilah yang ringkasan dari artikel yang akan kita bahas hari ini. Dan hari ini kita melihat ada Pak Bambang. Di sini ada beberapa figures ya. Seperti kita lihat ada figures dari Michael Dell. Kita lihat Michael Dell dibuatkan petanya, kemampuan associatingnya, kemampuan questioningnya dipetakan. Ya, Michael Dell yang membuat Dell Computer, ya, kemudian ada Michael Lazaridis yang membuat BlackBerry, ada siapa tuh yang membuat eBay, ya, kemudian juga ada yang membuat Quicken Software. Itu kelima kemampuan ini diuji oleh para penulis ini, para peneliti ini, dan diberikan skornya dibandingkan dengan non-innovators. Ya, dan kita lihat wah tiap orang punya profil yang beda-beda. Pak Bambang belum ada di sini, Pak Bambang profilnya. Oke, Pak Bambang termasuk salah satu yang dibuat profilnya pasti di atas dari ini ya. Oke, Pak Bambang, kita sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita, mungkin Pak Bambang bisa jelaskan Pesona Edu itu apa aja sih produknya yang inovatif? Ya, terima kasih Pak Bayu. Ya. Jadi Pesona Edu memproduksi education software untuk basic education. Jadi dari anak-anak SD, SMP, sampai SMA, SMK, dan sederajat lah. Saat ini mostly matematika dan science. Science itu fisika, matematika, dan biologi. Nah, kegiatan ini sudah kita mulai sejak tahun 86, Pak. Jadi long time ago, dan di situ memang terjadi pergulatan untuk bisa menghasilkan produk yang inovatif tadi. Dan saya senang sekali saat ini bahwa apa yang saya lakukan dengan tim saya di company ini dirumuskan dengan bagus sekali oleh Pak Bayu dan oleh teman-teman di Harvard ini. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa saya melakukan yang seperti itu sebelumnya. Artinya Pesona Edu learning by doing. Sedangkan banyak orang barangkali setelah membaca ini, oh ya dia akan teoritis tahu itu, tapi kalau hanya tahu, so what untuk menjadi inovatif. Mungkin setelah tahu teori ini dia mulai belajar. Tapi kami nggak pernah tahu itu, Pak. Tapi exactly the result betul-betul match dengan apa yang diformulasi. Seandainya dulu tahu ini mungkin lebih cepat kali Pak ya? Bisa jadi, tapi poin saya adalah orang yang tidak melakukan itu tidak akan bisa menjiwai, Pak. Betul. Jadi kalau dia hanya tahu kemudian dia tidak bisa cerita, orang yang pernah belajar juga bisa cerita, tapi tidak akan menarik cerita dari orang yang melakukannya sendiri, Pak. Betul. Nah, karena itu kami learning by doing itu. Dan saya kira poin yang terbesar, jadi temuan-temuan dan kegiatan dan cara berpikir yang sudah kami lakukan ternyata setelah dirumuskan cocok dengan 5 itu, Pak. Nah, bahkan kalau mau diriset lebih jauh, mungkin ada yang ke-6, Pak. Ada yang ke-6, apa tuh, Pak? Ya kan belum tahu ini. Ya misalnya saja saya selalu memberi reward kepada orang di company di Pesona Edu yang mempunyai extraordinary idea. Whatever. Di semua level. Nah, mungkin saja yang ke-6 itu ada rewarding, Pak. Nah, saya nggak ngerti. Tapi at least dari 5 itu betul-betul saya bisa memberikan contoh setiap kegiatan dari setiap skill yang tadi dijabarkan itu. Jadi tadi pertanyaannya adalah Pesona Edu itu produknya apa? Jadi itu adalah software pendidikan untuk basic ya Pak ya? Basic itu SD, SMP, SMA. Ya, nah ini tadi ditanyakan apa inovasinya gitu ya. Jadi pertama kali tentu di tahun 86 itu masih ada ET, komputer XT, kayak masih green monitornya. 836, 836 sudah lumayan itu Pak ya. Sebelumnya ya dan seterusnya. Nah, pada saat itu saya ini insinyur teknik sipil. Karena itu tahun 86 itu ada resesi, Pak.
Jadi network lumayan, tapi proyek nggak dapat karena duitnya nggak ada. Gitu. Nah, pada saat itu kami berpikir bersama teman-teman, kebetulan ada jiwa atau interest yang sangat kuat di bidang pendidikan. Maka saat itu saya berembuk dengan teman-teman ya, backgroundnya orang teknik, pendidikan apa ya, nah, ini tadi, association itu. Akhirnya, komputer ini. Jadi komputer ini bisa berperan besar untuk dunia pendidikan. Yang secara kebetulan pada saat itu belum ada yang memanfaatkan komputer untuk bidang pendidikan. Why? Karena observasi saya melihat bahwa anak-anak, Pak, anak kecil khususnya, itu senang dengan gerak, warna, dan bunyi. Nah, kalau anaknya Pak Bayu masih kecil, pasti senang itu. Kalau lihat semut yang bergerak, dia pasti lihat tuh. Ya kan? Kalau ada tukang bakso lewat di jalan, pasti dia bereaksi. Demikian juga kalau ke mall, mau beli jepit, dikasih yang kuning, merah, hijau, abu-abu, pasti pilih yang bright, gitu kan? Nah, itu semua bisa ditampilkan di komputer. Same like on the TV. Karena itu anak-anak senang dengan televisi. Tapi ada satu kekuatan komputer yang tidak ada di alat manapun, itu adalah interaktif. Pak, jadi you punya innovativeness itu karena pada saat itu belum ada orang yang membuat dan you consider yourself sebagai pioneer di sana, Pak ya. Kita akan explore lebih jauh lagi, Pak, setelah kita break, karena kita harus break sebentar. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, ingin menanyakan ataupun berkomentar tentang program ini ataupun topik kita hari ini, silakan SMS 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.